Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Hidayat. Saya berasal dari Prodi PPKN dengan NIM A1A325038. Di sini saya akan membuat kuis, yaitu membuat video tentang penjelasan dari buku isu-isu global kontemporer dengan judul subbab globalisasi dan krisis demokrasi dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Nurmalia Dewi MPD. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Globalisasi merupakan proses yang membuat dunia semakin terhubung tanpa batas melalui perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Dalam kondisi ini, hubungan antar negara menjadi semakin intens, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Globalisasi tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga mempengaruhi cara suatu negara menjalankan sistem pemerintahannya, termasuk demokrasi. Dalam konteks demokrasi, globalisasi membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, globalisasi mendorong penyebaran nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi dan ikut terlibat dalam kehidupan politik, bahkan melampaui batas negara. Teknologi digital dan media sosial juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan berbagai masalah yang memicu krisis demokrasi. Salah satu dampak utamanya adalah melemahnya kedaulatan negara karena pengaruh aktor global seperti perusahaan multinasional dan lembaga internasional yang seringkali memiliki kekuatan besar dalam menentukan kebijakan. Selain itu, globalisasi ekonomi sering menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat lainnya tertinggal. Kondisi ini menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Krisis demokrasi sendiri dapat terlihat dari berbagai fenomena yang terjadi saat ini, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatnya politik korupsi, serta rendahnya partisipasi politik masyarakat. Selain itu, munculnya politik identitas dan populisme juga menjadi tanda bahwa demokrasi sedang menghadapi tantangan serius. Dalam situasi seperti ini, keputusan politik sering kali tidak lagi mencerminkan kepentingan seluruh rakyat, melainkan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Beberapa faktor yang menyebabkan krisis demokrasi di era globalisasi antara lain adalah lemahnya institusi demokrasi di dalam negeri, kurangnya pendidikan politik masyarakat, serta derasnya arus informasi yang tidak selalu benar. Media sosial, misalnya, sering menjadi sarana penyebaran hoaks dan yang dapat memecah belah masyarakat dan mempengaruhi opini publik secara tidak sehat. Di samping itu, kepentingan elit politik yang lebih dominan dibandingkan kepentingan rakyat juga memperparah kondisi demokrasi. Tantangan demokrasi di era globalisasi semakin kompleks karena adanya keterbukaan informasi yang sangat cepat, tetapi tidak selalu diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi tersebut. Campur tangan pihak luar dalam urusan politik termasuk juga menjadi ancaman tersendiri. Selain itu, ketergantungan terhadap ekonomi global membuat negara sulit mengambil kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada rakyat. Untuk mengatasi krisis demokrasi, diperlukan berbagai upaya yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Penguatan lembaga demokrasi dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting agar sistem berjalan dengan adil dan transparan.
Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, pendidikan teknologi harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan demokrasi. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem demokrasi. Secara keseluruhan, globalisasi membawa perubahan besar dalam perkembangan demokrasi di dunia. Meskipun memberikan peluang untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan yang dapat memicu krisis. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.